I know you like ikan cupang so much, Yeah. but please don't buy more of them, okay? Oke, deal. Kalau bisa dibilang di mata semua orang ada Cacat gitu yang begitu besar gitu. Jadi lucu banget kadang-kadang ngimbanginnya. Sementara anaknya dicintain semua orang, terus emaknya dicintain dibetein sama hampir kebanyakan orang-orang, apalagi ibu-ibu gitu ya. Kayak nggak banget loh gitu ya. Kayak di sini tuh kayak ditunjuk kayak you're not such a good example gitu-gitulah. Banyak penghakiman yang ada dari mana-mana gitu kan. Jadi sebenarnya berat banget. You guys ready ya? Let's do this. Asik, ini Kyonghi nih kan? Kyonghi. Berapa ini? Ayo. Keren. Kalau mau minum silakan. Maaf ada ngelek kadang-kadang ngelek ya komputernya, yang ngelek otaknya. Ngelek semua. Siap. Joget Bang Jari nih. Panas. Devi nggak mau temenin mama. Tapi capek. Iya memang ya. Lumayan banget ya. Lumayan banget nggak? Lanjut. Aduh. Ayo. Koordinasi tangan dan mata nih. Tangan dan mata diorangan. Bagaimana? Maisel? Masih sanggup. Masih bisa. Aku masih bisa. Oke. Please ya, Bo. Speed it up. Aduh. Wah, gimana nih? Aduh, udah lama enggak lagi nih. Kaku banget dah. Oke, gaya ular. Dia ngakak. Itu intronya. Oh ampun deh. Gak bisa. Oh Gapi, let's go. Ice cream game ice cream. I summer miss something how you like this. In the bed with the dream, you know what I mean. Tapi percuma, pasti ada yang salah cara. Harus selalu kembali dengan posisiku. Aku gak bisa. Selesai.
masih bisa panjang, habis itu nggak kelar-kelar, jumpa lagi kita. Masih bisa panjang, jumpa lagi. Dari tadi aku ngoceh-ngoceh di sini. I wish aku bisa dance dari zaman dulu. Ini gimana sih ini? Ini kemana? Aku iri gitu. Tidak mungkin kamu tidak bisa dance. Kan kamu adalah salah satu ratu sindennya Ovega. Tapi kan Sinden puter-puter wrist doang, nggak ada hip hopan, nggak ada latihan. Tapi sumpah tadi gue sengajain begini, bener kan? Akhirnya dia keluar juga kan? Ngulek. Tangan mana dulu, kaki yang mana, pantatnya ke sebelah mana? Atanya mikir pusing banget. Jadi udahlah mending gini aja lah sendiri. Sini berdiri pakai ini nih. Seneng nggak tadi zumbanya? Seru nggak? Seru. Tadi mama sih seru banget. Gempi lagu pertama, terus habis itu pas lagu ice cream sama pas lagu masih bisa panjang ya. Kenapa nggak semuanya? Karena yang aku tahu masih bisa panjang sama es krim. Kamu capek kan? Yoi. Tapi seru banget. Yoi. Nanti kapan-kapan. Iya seneng banget. Nanti kapan-kapan jadi aku tuh udah certified untuk bisa ngajarin Zumba untuk Iya. anak-anak. Jadi kapan-kapan ntar aku ajarin ya Gempi ya, Zumba Kids ya. Khusus buat Gempi ya. Tuh keren banget. Zumba Kids tuh pakai lagu-lagu apa aja? Lagunya kebanyakan lagu anak-anak, tapi kadang-kadang lagu bisa juga lagu yang lagi top 40 sekarang juga bisa, asal dia lagu anak-anak, lagu yang boleh diputer dan didengerin oleh anak-anak ya gitu. Tapi nanti gerakannya juga disesuaikan. Iya. Yang nggak ada backward. Kayak Can't Stop the Feeling gitu-gitu kali ya. Lagunya dance, dance, gitu. dance. Ya, yang lucu-lucu. Iya. Can't stop the Bisa tuh feeling. aku baru cantik. Oke deh, thank you ya hari ini kelas Zumbanya. Seneng banget. Keren. Thank you. Makasih. Iya. Aku ganti baju dulu ya. Hai. Hai Gempi, oh my god, aku melihatmu dulu terakhir masih imut-imut, sekarang lebih imut-imut lagi, cantik, masya Allah. Sekarang ngelihatnya dari dulu udah tahu ini pasti one day Mama Icalnya akan terlewat cantiknya sama Gempi, dan ternyata bener. Iya nih. Sekarang kalau bukan nih ngelihat berdua sama Mama Ical sama Gempi udah kelihatan banget nih, Gempi udah aduh. Iya, Gem. Gempi kucingnya, catnya ada berapa? Apa? Ini ada berapa di Kucingnya. situ Gempi? 6, tapi yang 2 ada di rumah kakeknya Gempi, di rumah papaku. Jadi di sini 4. Di sana 2. Gitu. Yang kesayangannya Gempi yang mana? Gula. Ada namanya Ambil gula. gula dong. Ambil gula dong. Nanti buat teh manis loh. Jadi sebenarnya yang mengidekan untuk beli kucing siapa? Oh, oke. Yang mengidekan untuk beli kucing itu siapa? Mamanya apa Gempinya? Aku yang keracunan. No. Sorry, itu ikan cupang. Kalau kucing Gempi, ya kan? Kucing Gempi kan? Jadi pertama Gempi suka banget kucing dari kucing teras di komplek. Terus dia nangis-nangis suatu hari pagi-pagi, I really want a cat, please, katanya gitu, nangis-nangis. Jadi aku nggak tega kan, aku bilang ya udah kalau emang mau kucing, tapi 2 bulan lagi, you have to be anak yang nurut, lembut, belajar buat nggak marah-marah, pinternya makannya pinter, nanti boleh aku kasih kucing kalau mau gitu. Oh, berarti kalau udah dapet kucingnya nih berarti Gempi udah makannya udah pinter, berarti ya. Tapi emang kebetulan nggak tahu dia ingat, tapi emang sama si Mbak dimasukin temu ireng juga sih di makanannya. Terus tiba-tiba dia jago makan. Itu tuh gula tuh. Oh iya? Hai Gula, ya ampun, Gula lucu banget. I can see now why you love Gula so much. Iya. Gula is a... She atau he nih Gempi? Ini kalungnya pink. Terus dia kakinya pendek, jadi dia bantet. Lucu banget sih. Bobonya sama siapa Gula?
sama kita. Gula bobo di kamar. Soalnya dia anteng. Kalau yang cowok nggak bisa bobo di kamar karena akan nggak bisa tidur aku karena mereka lompat-lompat. Ben, Iya. aduh. Karena mereka rusuh. Kalau ini anak cewek. Rusuh banget. Jadi bisa. Rusuh banget, iya. Ya ampun, emang kalau rusuhnya tuh gimana sih? Suka ngapain sih dia? Oh gitu. Terus kalau lagi rusuh kayak gitu biasanya dia minta apa berarti? Terus dia lari pup. Nggak ada sih, dia cuman emang energinya kan baru ada maghrib ke atas tuh. Jadi emang lagi aktif-aktifnya. Ben lagi Iya. kurus karena dia. Terus jadinya mereka main-main, bercanda-canda, berantem-berantem gitu aja. Nah kalau ada laki-laki itu si Gula ini jadi kena juga, terprovokasi. Dia jadi bandel juga. Jadi sekarang ada kucing, ada ikan cupang juga. Ada ikan cupang Ada juga. 100,000 Tapi ikan cupangnya udah tinggal sedikit karena dimintain sama saudara, sama teman-teman. Beberapa juga ada yang die ya game ya. Metong lah beberapa. I miss cinnamon. Cinnamon, oh namanya cinnamon. Ada kucing, ikan cupang kesayangan Gempi yang pertama dikasih sama teman kita, tapi meninggal, mati ya game ya. I'm sorry. Tapi masih ada cupangnya sekarang kan, cuma udah nggak banyak aja gitu ya game ya. Masih ada, cuman udah nggak seheboh dulu. Dulu bisa sampai 80-90 biji di rumah. Iya, Itu cuman maksudnya apa punya sekarang? karena bagus banget, I cannot design. Karena semuanya menggemaskan, warnanya bagus-bagus. Cuman Sekarang mah. berasa karena kalau begitu sakit capek harus disendiriin, di treatment sendiri gitu. Jadi lelah kalau punya sebanyak itu. Apa sayang? I know you like ikan cupang so much, Yeah. but please don't buy more of them, okay? Oke deal. Kamu nggak mau main aja sama Syakila? Main gih. Bye dulu sama tante, sama auntie. Bye. Bye Gempi, sayang, thank you so much. Really nice meeting you and seeing you. Oh my god, dia lucu banget. Dia, aduh, bener ya. Aku tuh suka bilang ya. Aku suka bilang setiap kali ngelihat dia dimanapun ya, mau ngelihat di Instagrammu apa di media dimanapun gitu, aku selalu bilang dia tuh kayak anak ajaib, tau gak sih? Like dia tuh membuat semua orang yang melihat dia, mau ngelihat dia langsung kayak, apalagi ngelihat langsung ya, ngelihat fotonya aja tuh pasti, aku rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kalau ngelihat dia nggak jatuh cinta. Amin, puji syukur kalau emang begitu mah. Iya, cuman karena kita udah hari-hari aja kali ya. Kalau ada gemes pengen dipites juga ada masaknya sih. Gitu. Oh gitu, oh tetap begitu ya, iyalah ya. Ya mana iya, namanya juga anak ya kan ya, tetap aja ya. Tapi apa dia apanya, sifat apanya yang nurun dari mamanya, sifat apanya yang nurun dari papanya kelihatan? Sifatnya, kalau lawaknya dari papanya, lawak banget. Asli, dia bisa tiba-tiba nyerocos yang kita nggak kepikiran. Kalau dari aku, mostly sih dari aku ya, karena hari-hari lebih banyak sama aku kan sekarang. Jadi apalagi Bataknya juga, waktu itu aku sama mama masih belum, setahun yang lalu masih belum tobat-tobat banget, jadi masih suka kenceng, masih suka gitu. Nular sampai sekarang masih nih PR kita. Jadi kalau dia sekolah minggu, setiap minggu mintanya didoain supaya punya hati yang lembut dan nggak marah-marah. Karena nular. Tapi cerianya ya kayak aku ceria gitu. Cuman yang bikin PR kalau sekarang karena dia kebiasaan jadi center of attention. Jadi lumayan ada rasa nggak mau kelihatan jelek, nggak mau kelihatan kalah gitu. Jadi ya lumayan harus memupuk kepercayaan diri dan bahwa di dunia ini ada menang ada kalah tuh biasa. Mau nguping? Ya. Main di sana, main di sana. Nah tapi in a way itu bagus, berarti dia punya kepercayaan diri yang bagus, dia dia berani, dia nggak takut sama orang, dia nggak takut jadi center of attention. It's good, tapi of course ya benar, aku setuju juga sama kamu, mungkin ada hal-hal lain yang juga harus diimbangi dengan quality itu supaya jadinya sempurna gitu kan ya, dan maksimal gitu ya. Kalau nggak bisa jadi super narsis kan, nggak baik juga gitu. Jadi mulai ngerem-ngerem dari sekarang. Tapi kamu gimana sih? Maksudnya gini loh,
kamu seorang, ya kita udah seluruh Indonesia know who you are. Mereka semua all eyes on you because you are you, karena kamu adalah seorang Gisela Anastasia, semua orang tahu. Tapi also karena kamu adalah ibunya Gempita. Jadi sekarang ini semua tuh all eyes on you. Aku tahu sih, maksudnya orang mungkin di luar ya ngelihatnya semuanya is all perfect gitu, maksudnya semuanya kayak wah ini apa indah dan segala macam gitu. Tapi ada beban gak sih buat kamu sebagai seorang ibu dari seorang anak yang begitu dicintai oleh seluruh Indonesia, dan kamu sendiri menjadi center of attention dari seluruh Indonesia gitu? Kamu ngejalaninnya dan ada bebannya apa beban yang paling imagine sih? Karena selain emang karena anaknya disukain semua orang, terus karena emang kan kemarin kayak kehidupanku nggak smooth ya kan, maksudnya kalau bisa dibilang di mata semua orang ada cacat gitu yang begitu besar gitu. Jadi lucu banget kadang-kadang ngimbanginnya, sementara anaknya dicintain semua orang, terus emaknya dicintain dibetein sama hampir kebanyakan orang-orang, apalagi ibu-ibu gitu ya. Kayak nggak banget loh gitu ya, kayak di sini tuh kayak ditunjuk kayak you're not such a good example gitu-gitulah, banyak penghakiman yang ada dari mana-mana gitu kan. Jadi sebenarnya berat banget, sedangkan ya emang sih kalau dibilang sekarang aku nggak bangga sih sama what I did gitu. Cuman dari semua proses itu kalau aku kan ambilnya pengennya jadi pembelajaran, dan aku akan tetap berusaha untuk jadi ibu yang terbaik buat dia, walaupun pasti banyak trial errornya gitu, pasti ya banyak lah salahnya, and then cari lagi, belajar lagi dan bla bla bla. Cuman memang karena dia disukai sama semua orang si Gempita ya, jadi kayak paling berarti di situ sih jadi kesorot banget, jadi ke highlight banget ya. Cuman ya nggak apa-apa, berarti sekarang ya memang waktunya buat membenahi diri lebih banyak supaya bisa orang cari-cari salahnya ya paling ya udah mentok di salah-salah yang dulu gitu. Mau cari-cari lagi sekarang ya aku berusaha yang terbaik sih untuk diri aku sekarang, mulai dari kemarin salah tuh sampai sekarang berusaha jadi yang terbaik aja gitu. Ya karena itulah ya semua ibu gitu. Aku pun sama ya, kita sebagai seorang manusia mana ada sih yang pernah jalan hidupnya terus-terusan mulus, terus-terusan lurus, kan nggak mungkin, pasti pernah salah, pasti pernah apa. Tapi the most important thing is kita bisa menjadi versi terbaik diri kita untuk anak kita, itu yang paling penting ya kan, dan itu sesuai dengan standar berusaha ya. Betul. Tapi sekarang kan sebenarnya kalau mendengar dari Cita itu kan berarti kan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kamu dengar atau kayak apa feedback yang kamu dapetin dari orang-orang gitu ya Cel ya, yang pasti banyak sekali setiap harinya karena adanya Instagram, dan kamu besar di situ 30 juta lebih followers semua, terus udah gitu di TikTok ya, Ratu TikTok Indonesia bersama dengan Princess TikTok Indonesia, iya kan? Maksudnya sekarang memang Gempi kan masih belum punya medsos, dia pasti belum ada awareness ke arah situ, belum bisa baca dari situ. Tapi ada nggak sih yang kamu nantinya bayangkan mungkin dalam waktu sekian lama ke depan, nanti suatu saat dia udah bisa baca medsos, dia udah bisa mengerti bahwa yang seperti kamu bilang tadi, bahwa dia sangat amat dicintai, tapi mungkin akan ada beberapa orang di luar sana yang tidak begitu mencintai ibumu sebagaimana orang-orang ini mencintai kamu sekali gitu. Jadi kalau itu mulai dari kemarin memang aku selalu berusaha ke Gempi itu nggak usah nutup-nutupin apa-apa. Jadi aku berusaha jujur, sejujur-jujurnya sama dia dengan bahasanya dia ya, dengan bahasa anak-anak gitu. Cuman aku emang nggak nutupin apa-apa, dengan harapan sih dari pertama udah ngebangun trust kan. Jadi apapun yang nanti dia akan baca di luar sana, dia akan tahu karena mengalami semuanya sama aku itu udah truthful dari pertama, aku nggak nutupin gitu. Sama ya, kalau aku yakin sih Gempi sih nanti akan bisa punya pengertian yang baik, karena mulai dari sekarang aja dikasih pengertian tuh nyangkut banget otaknya dia itu. Emang ya kayak Gempi Aisyah gitu kan, kayaknya cerdas-cerdas banget gitu kan. Itu bersyukur juga. Sama satu lagi, aku ajarin dia untuk lebih deket sama Tuhan mulai dari dini,
mungkin nggak terlalu dini karena kemarin sempet aku aja juga baru ngedeket ke Tuhan teh yang deket bangetnya juga baru setahunan ini gitu. Jadi ya mulai dari situ aku mulai deketin banget, kasih nilai-nilai dia tentang pencipta dan segala macem gitu. Jadi mulai membangun semuanya dengan lebih baik mulai dari sekarang. Jadi ya dengan harapan nanti yang kedepannya udah bisa lebih enak gitu ngejelasin apa-apa. Jadi dia akan sangat yakin dengan keluarganya, dengan aku, dengan papanya gitu, dengan apa yang ada di dalam, tanpa harus terlalu terpengaruh sama apa yang ada di luaran gitu. Ya itu penting banget. Yang penting dalamnya dikuatin dulu sehingga nanti dia jadi akan lebih kuat untuk ngadepin dan dengerin apa semua yang ada di luar. Berarti apakah itu yang dulu kamu, karena ini aku ngalamin juga nih, maksudnya kayak apakah itu juga yang kamu lakukan dulu pada saat, aku nggak ngerti, pada saat dulu pertama kali kamu mulai melihat bahwa ini sama Mas Gadi mungkin tidak akan bisa work gitu, dan sehingga apakah kamu mempersiapkan, gimana cara kamu mempersiapkan dia dan memberi dia pengertian bahwa itu akan sesuatu yang itu akan menjadi sesuatu yang harus kalian lewati dan itu keadaannya. Kalau itu dulu iya, pas dari pertama mesti kita akhirnya memutuskan buat berpisah juga, udah langsung ngasih tahu juga sih, cuman dengan bahasanya dia. Jadi kita bilang kita family tapi nggak bisa bobo bersama lagi, rumahnya udah nggak bisa satu lagi. Gempi jadi punya 2 rumah. Aku gitu, ngomongnya tuh selalu dengan cara yang anak-anak nggak akan merasa terlalu sedih banget dengan itu gitu kan. Rumah kamu jadi banyak gitu, kamu bisa bobo di sana, bisa bobo di sini. Walaupun sebenarnya kalau mungkin dia udah gede, ya elah ngomong aja kali gitu kali ya, dia bete kali ya. Cuman kan kalau waktu itu asalkan pendekatannya gimana gitu, yang penting nggak merusak, hopefully nggak merusak kejiwaan dia. Untungnya sih waktu itu nggak ada stres apa-apa, dia tetap berperilaku normal. Ya aku jelasin, terus juga dengan analogi, dia kan selalu bilang kalau aku tuh her queen and her daddy is her king gitu. Jadi ya aku analogiin dengan, aku bilang kalau emang pisah kingdom gitu terpaksa, but it's not a good thing to do ya Gempi. Untuk hari ke depan kalau Gempi punya family, kan dia lumayan centil nih anak aku nih ya. Kalau lagi jalan-jalan ngelihat bule, ngelihat cowok ganteng dikit tuh dia tuh centil, selalu ngomong aku mau nanti mau sama bule gitu-gitu. Jadi kan aku kayak it's okay kalau emang mau sama bule, tapi nanti tanya dulu ya sama God, tanya mama, tanya dulu papa, tanya God. And then kalau kamu memutuskan, ya emang terlalu berat sih untuk seorang anak 4 tahun waktu itu ya. Tapi kan I have to, aku tetap harus jelasin kebenaran. Jadi aku bilang kalau emang mau, setelah tanya Tuhan, tanya mama, tanya papa, and then you have to commit, nggak boleh pisah kingdom. Kalau bisa jangan pisah, maksudnya jangan sampai pisah kingdom kayak mama sama papa, karena nggak enak, nggak oke, Tuhan nggak suka gitu. Ngomongnya gitu, jadi udah tertanam sama dia. Dari sekarang mudah-mudahan sih masuk ya. Gitu. Pasti masuk. Tapi itu sama, by the way itu sama, itu cara aku juga. Tuh masih kan? Sama Aisyah. Iya kayak begitu kan enak. Jadi Aisyah kan punya rumah banyak. Kalau ada rumah sini, rumah ibu, ada yang di rumah papa, gitu kan. Tapi nih belakangan ini dia tuh suka tiba-tiba nanya gini sama aku. Ibu, kayaknya seru ya kalau kita ini tinggal satu rumah, bobo bareng-bareng gitu sama papa. Terus aku bilangin, maksudnya gimana? Jelem. Kan seru ibu, papa, kita bobo satu kamar, terus kita cuddling sama-sama. Aduh. Kan seru gitu. I think you and papa make a very great couple. Ngomong gitu loh. Anda gede. Terus gue jawabnya gimana? Coba. Gimana? Akhirnya jawab apa? Aku cuma jawab gini, iya sih bakal seru juga. Aku bilang rame ya. Cuma aku bilang kalau misalnya nanti Pak Bobo di sini juga sama kita di Singapura, aku bilang gitu. Terus nanti yang jagain rumah di Indonesia sudah. Nanti pekerjaan. Terus
terus nanti pekerjaan papa di Indonesia gimana? Masa papa nggak kerja? Nggak mungkin dong. Aduh, ngeles. Iya juga ya gitu. Iya, tapi memang pasti. Cuman kalau Gempi udah sangat-sangat realize sih. Kayaknya dia udah di tahap dia tahu banget. Karena kan abis gitu aku kan emang terus nggak lama aku punya pacar. Itu pada saat kamu punya pacar, tapi kamu walk her through juga. Aku nggak bilang itu pacar karena kan I went to ini kan waktu itu ke konseling begitu. Dia kan bilang kalau bisa, kalau emang belum yakin bakal jadi pasangan menikah ya nggak usah dikenalin dulu gimana karena kasihan kan kalau dia tahu mamanya ganti-ganti pasangan gitu. Jadi aku bilangnya ya he's my friend, ya emang temen lu kan banyak juga. Terus dia ya oke aja, dia kan main mingling sama semua orang. Tapi kan emang karena Wijin sering banget mainnya ya dia pikir dia Wijin pacar oma, pacar mamaku. Lucu banget. Tapi terus akhirnya pas kemarin akhirnya dia realize papanya juga punya teman dekat gitu, and she's so pretty. Terus dia bilang aku mau punya mama 2. Terus loh kok gitu, mama nggak boleh pacaran? Ya udah boleh deh, siapa pacar aku? Aku bilang siapa pacar aku, nggak punya pacar. Wijaya kan, kata dia. Lo kan pacar oma, kan udah putus, suka-suka dia aja. Jadi sebenarnya dia tuh tahu banget. Oh my. Iya, cuma Sebenarnya dia tahu semuanya. tahu, cuma selama Dan ini dia dia cuman bikin dia aware, tapi dia cuman bikin tembok-tembok itu sendiri buat kepalanya dia. Jadi it's amazing sih, aku bilang dia punya hati yang besar banget. Makanya terus ya udah, dia nggak kenapa-kenapa, nggak ada perilaku yang jadi aneh gara-gara apa, nggak juga sih. Jadi ya lucu ya nih anak, aku sampai otaknya tua banget. Tapi aku percaya sih itu bener-bener buah dari cara kamu dan caranya Mas Gading ya, aku ngeliatnya ya, untuk menyikapi semua gitu. Aku seneng ngelihat kalian berdua itu bener-bener in such a good term dan very supportive to one another, sehingga jadi baik gitu buat Gempi-nya juga gitu. Jadi kan dia juga selalu berada di lingkungan yang menyenangkan kan, positif, baik terus gitu antara kamu sama Mas Gading. Berusaha banget karena nggak ada gunanya kita mau ngapain memperburuk keadaan lagi. Anaknya kan yang harus diutamakan karena tugas utama kita kan. Udah gagal berumah tangga, tapi kan untuk ngasuh Gempi kalau bisa ya jangan gagal juga. Jadi berusaha. Pasti banyak perasaan-perasaan Mas Gading yang mungkin sebenarnya dia gimana, tapi dia tunjukinnya pokoknya di depan semuanya fine. Dan sebaliknya juga begitu, untuk bikin kondisinya tetap oke buat Gempi. Tapi memang nggak tahu ya, aku tuh emang nggak tahu deh, Tuhan teh baik banget gitu. Emang Mas Gading tuh bukan orang yang rempong sama sekali, hatinya besar, keluarganya juga hatinya besar, aku juga. Jadi kayak udah keadaannya udah aja gitu, kita solid aja gitu jadi satu keluarga, walaupun nggak ideal ya keadaannya gitu. Aku rasa semua kalau mau dicari idealnya ya setiap orang punya versi ideal yang masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi, bener kan? Kita harus bikin versi ideal yang terbaik yang kita bisa bikin, bener nggak sih? Oh, aku baru tahu ternyata Mas Gading udah punya pacar berarti sekarang ya. Enggak juga, teman dekat, nggak pacar. Nanti habis gitu masuk lambe tura aku lagi nih. Asik, aku dapet tagline langsung. Hah? Enggak. Oke. Enggak, tapi how is your life? Gimana sih hidup kamu sebagai seorang single mom? Sejujur-jujurnya. Sebenarnya tuh nggak single banget karena kan masih berduaan untuk ngejaganya, ngurusnya, ya kan sebenarnya. Cuman seriously sebenarnya nggak terlalu ada yang berubah banget, kecuali emang udah nggak jadi istri Mas Gading. Karena masih tetap ya begitu aja gitu, kecuali sekarang dapat tekanan dari orang-orang, dari netizen yang merasa tahu sebaiknya aku ngapain gitu kan, yang kayak balikan aja. Di luar dari semua itu my life is amazing now, karena sekarang aku lagi
lagi on fire-nya sama sang pencipta, lagi bener-bener kayaknya mantep banget nih gitu, hidup nih lagi damai banget, jadi lagi worryless, effortless. Cuman netizen doang itu aja sih paling yang agak bikin agak kadang-kadang menguji iman ya, kayaknya gitu pengen marah tapi kan nggak mungkin juga, jadi kayak itu aja sih. Selebihnya fine, ngurus Gempi aman, bayar uang sekolah masih gratis. Terus apalagi ya, ngedidik dia juga aman ya, cuman masih mungkin kadang adalah sedikit kecil hati kalau misalnya anaknya lagi puter video di YouTube yang kartun-kartun itu, yang mukanya gemes-gemes itu, tapi tentang bapak, ibu, dan anak dua gitu, yang bangun pagi bareng, sarapan bareng, pergi sekolah dianterin gitu. Paling ya penghakimannya datang dari situ-situ lah. Kadang aku kayak ngerasa, aduh aku gagal ya ngasih yang wajah yang semestinya yang Gempi nikmatin gitu-gitulah. Ada, I'm battling with that kind of feeling sometimes. Cuman udah belajar menerima juga, udah memaafkan diri sendiri juga, menerima keadaan, jadi ya I'm fine gitu. Sih, kenapa? Tadi kan kamu cerita katanya 1 tahun terakhir ini kamu menjadi lebih dekat dengan pencipta, berusaha untuk memperbaiki hubunganmu dengan sang pencipta, dengan Tuhan. Apa yang trigger kamu untuk ke situ? Triggernya gara-gara nonton film, cuman perkara nonton film Adam Sandler yang tentang dia pisah sama istrinya. Pokoknya dia duda, dia janda, ketemuan terus mereka pacaran gitu-gitulah sama anak-anaknya. Udah gara-gara itu doang, aku nonton itu aku sedih. Ya aku cuman merasa anak-anak nanti si Gempi ini jadi kayak baru sadar gitu. Oke, psikisnya Gempi nanti gimana gitu, dan aku nangis waktu itu sama Tuhan, cuman ngomong kayak I'm so worried about my future, aku bakal kayak gimana, anak aku bakal gimana. Terus kalau kayak begini nonton film ini aku jadi kayak ngerasa, aduh gila ya, orang pisahnya sebenarnya gak enak banget. Terus gimana dong, udah kadung, apakah mesti balikan kah? Tapi kan punya pasangan nih yang sekarang orangnya juga baik, nggak ngapa-ngapain, nggak apa gimana, suportif banget dan segala macam, kayak perang sendiri sama kepala sendiri. What should I do gitu, aku nggak tahu gitu. Aku kayak waktu itu kan masih sangat hahaha dan segala macam. Aku bilang kalau aku masih banyak salah juga kayak begini, aku doa tuh didengerin nggak? Awalnya tuh aku gitu, ternyata didengerin, ternyata dikirimin orang buat ngedoain aku untuk dijawabin semua pertanyaanku dari A sampai Z, kekhawatiran aku dari kecil sampai tua begini. Oke, that time aku baru berpikir, oh iya nih beneran Tuhan itu real banget dan dia peduli banget, no matter what I did, nggak peduli seberapa besar kesalahanku di masa lalu, dia tetap jawabin doa-doaku dan tetap peduli sama masa depanku. Ya udah, dari situ aku baru realize bahwa he's so real. Jadi aku mesti putar balik, mesti benar-benar nata lagi semuanya, nurut mulai dari hal yang terkecil-kecil gitu, benar-benar menjalani yang hal yang baik yang Tuhan mau buat aku lakukan gitu. Jadi semua menata, kayak merombak semua satu demi satu lagi dan ngebeat lagi satu demi satu. Dan ini semua berawal dari kekhawatiran kamu terhadap masa depan. Sebenarnya apa sih yang paling kamu khawatirin, yang paling menakutkan kamu di masa depan, yang membuat kamu sampai begitu berubah hidup kamu sekarang ini? Yang tadi itu, kekhawatiran akan masa depan, bisa nggak ngasih contoh yang baik buat Gempi, bahwa bisa nggak memprovide rasa bahagia yang utuh buat Gempi, itu sih. Terus I realize kalau keadaannya udah nggak ideal begini, tapi kan mau ngebolak-balik semuanya juga nggak segampang itu. Ya makanya aku memulai dari diriku sendiri aja. At least I do good to everyone. Hubunganku dengan Tuhan baik, hubunganku dengan sesama manusia baik. Ya udah, aku berharap pasti kan dituntun ke jalan yang terbaik juga buat aku membesarkan Gempi gitu. Apa satu hal yang kamu kepengen orang tahu dari kamu yang orang nggak tahu, tapi you wish, aduh kadang-kadang kalau ngedengerin omongan orang, kalau misalnya bacain komen orang gitu, dari sekian banyak hal-hal yang orang nggak tahu tentang seorang Gisela Anastasia, apa satu hal yang
kepengen kamu kasih tahu sama semuanya, gue tuh gini loh gitu? Apa? Ada nggak? Apa ya Bu Mit? Apa ya? Palingan apa ya? Soalnya aku juga bukan tipe yang ini loh, aku tuh gini gitu. Karena aku percaya kita ngelakuin apa sehari-hari tuh sedikit banyak sebenarnya orang tuh lihat kok. We're all an open book sebenarnya. Semuanya buat orang-orang kan, kita berlaku apapun tuh sebenarnya mereka bisa lihat kok. Kita tuh oke apa nggak oke, baik apa nggak baik, benar apa nggak benar gitu ya. Cuman memang kadang-kadang kan kalau di sosmed nggak bisa kelihatan semua yang aku kerjain, semuanya nggak terlihat ya. Dan karena ada kebencian dan segala macam, mungkin ya emang itu yang bikin jadi nulis-nulis dan segala macam. Palingan yang aku paling gemas kalau orang di sosmed bilang, oh, udahlah balikan aja, apaan tuh wijen bla 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 bla, gitu-gitu sih. Kayak kalau emang deket sama Tuhan kan udah tahu Tuhan tuh nggak suka orang bercerai. Kalau di aku apalagi gitu ya, di Kristen kan Tuhan tuh nggak suka orang bercerai. Ya udahlah, kembali aja, rujuk, buat biar Gempi bahagia. Nah itu sih yang aku gemas, karena satu, Gempi happy kok. Ya memang akan lebih lengkap happy-nya kalau kita bareng, cuman aku tuh trying so hard buat jaga, aku dan Mas Gading sangat berusaha buat jaga kebahagiaan Gempi. Terus dua, balikan tuh juga nggak gampang lo nulis kata balikan gitu. Ya kalau Mas Gadingnya mau juga sama saya. Terus kayak juga aku juga belajar untuk nggak impulsif gitu, ngambil keputusan. Dari zaman dulu aku kalau ngambil keputusan semua impulsif banget, nggak banyak kalau dipikir, semuanya menurut yang apa aku benar. Jadi kalau sekarang nggak mau semuanya menurut yang apa aku benar doang. Aku biar pokoknya itu tadi, lakuin yang terbaik aja. Aku percaya akan ditunjukin kok ke jalan yang semestinya, rencana apa yang ada di depan aku nanti gitu. Jadi begitu doang sih, kayak pengen jawab, cuman kan nggak akan ngerti orang dijelasin kayak gitu juga. Jadi aku diam saja. Iya benar. Tapi semua, I think everything is working out well for you. Walaupun kita nggak pernah ngobrol lagi ya. Kalau dulu kan zamannya Nyindan tiap kali kombrek kita pasti di belakang sibuk saling cicit berdua kan. Tapi at least aku bisa lihat dari how Gempi dia ngobrol, dia react sama orang, dia berinteraksi sama orang aja. Semua orang mesti udah bisa lihat bahwa she's in a good and happy place. Aku mendoakan semua yang terbaik sih buat kamu ke depannya. Apa rencana kamu ke depan sekarang ini? Aku kepengen nanya sih, maksudnya karena kita udah tadi ngomong relationship, dan kamu sekarang ini juga in a relationship, of course aku kepo, kepengen tahu udah ada rencana kalian gak sih, kepengen mau ngapain gitu. Iya, jadi sejujur-jujurnya nih ya, aku juga sama Wijin juga sangat terbuka sih omongan soal ini gitu. Jadi even sampai sekarang kalau kita berdoa pun gitu ya, misalnya lagi puasa begini pun, pokok doa yang dinaikin itu kita selalu berserah sama Tuhan atas rencananya Dia buat aku, buat Wijin itu apa. Jadi udah nggak berani lagi kayak dulu, kayaknya kan asal diajak kawin sama pacar yang mana, ayo gitu ya. Kalau aku dulu mah waktu muda ya kan, belum pisan. Iya, si ini ajak kawin, ayo kawin, ini ajak kawin, ayo kawin gitu ya. Sembarangan aja gitu. Sekarang udah punya pengetahuan yang baru, jadi kita udah nggak mau capek-capek memaksakan rencana, karena tahu pada akhirnya hidup kita tuh Tuhan yang pegang kendali gitu. Jadi sekarang kita kalau berdoa juga minta apa istilahnya ya, restu atas pertemanan ini, mau jadi yang versi yang terbaik dari aku, versi yang terbaik dari Wijin gitu ya. Kalau memang dikehendaki, we're praying buat kedepannya. Tapi kita tetap terbuka full sama ini kehendaknya Tuhan yang Dia mau atas hidup kami ini apa gitu. Jadi bukan yang berdoa biar entah tahun depan kawin gitu, enggak. Udah sama sekali enggak ada gitu. Karena kita sadar punya PR masing-masing besar, punya baggage besar, aku apalagi gitu ya. Jadi berdoanya minta dituntunkan jadi versi yang terbaik dari diri masing-masing.
gitu. Iya benar. Karena kadang-kadang itu ya, aku belajar banget sih juga dari obrolan kamu nih. Bahwa kadang-kadang apa yang kita anggap, ya, apa yang kita kepengen, Yes. apa yang kita kepinginin sebagai manusia, itu kan belum tentu apa yang terbaik buat kita. Iya, betul. Belum tentu Versinya Tuhan. berkehendak. Jadi, Iya. lebih baik kita serahkan ke Tuhan. Benar banget, aku setuju banget. Pokoknya aku mendoakan semua yang terbaik buat kamu. Aku happy melihat kamu sekarang. Amin. You are so much more, apa ya, beda banget deh sama terakhir dulu kita ngobrol-ngobrol. Jauh banget. Kamu sekarang lebih very mature, kamu lebih tenang, kelihatan dan terdengar sekali kamu lebih tenang, kamu lebih mature Amin. jauh, kamu lebih happy kelihatan juga. Amin. Happy, contented ya, aku lebih suka Iya, ngomongnya contented. full konten. Iya. Ya, kamu lebih contented itu. Iya Dan, benar. Dulu tuh kayaknya itu berat. anak belia yang aduh gitu ya, kayaknya yang haus gitu ya. Kayaknya yang kurang aja melulu. Tapi kan itu perjalanannya, umurnya, perjalanannya emang ceritanya harus kayak gitu. Semua orang pasti ngalamin itu aja, dan aku seneng karena aku pernah mengenalmu di masa itu, dan aku sekarang bisa melihatmu di masa ini gitu. Jadi aku mengikuti perjalanan itu, dan I'm so proud of you. Aku proud of you with how you handle things, how you handle life. I wish you all the best of luck. Pokoknya apapun yang menjadi doa kamu, I pray supaya Tuhan kabulkan. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat waktu kamu hari ini. Udah mau ngeluangin waktu buat Zumba sama aku. Seru banget. Makasih. Paling enggak, kalaupun kita nggak pakai konde lagi, nggak pakai kebaya lagi sambil joget-joget di panggung itu, paling tidak kita di Zoom bersebelahan di layar Zoom ini sambil begini-begini juga, ya kan? Thank you sekali lagi Mama Icel. Terima kasih Kakak Thank you so Dena. much. Makasih banget obrolannya hari ini. Mwah, thank you so much. Kita ketemu soon once the pandemic is over. Ya. Thank you. Mwah. Mama. Bye. Sehat-sehat. Iya.